Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Emir. Saya dari 11 IPA 8. Kalian pernah renungin gak sih betapa banyak dosa yang pernah kalian lakukan selama kalian diberi kesempatan untuk hidup? Betapa banyak kekhianatan yang telah kalian lakukan kepada Allah. Betapa banyak maksiat yang telah kalian lakukan tanpa memikirkan Allah. Betapa asyiknya kita menikmati hidup di dunia ini tanpa memikirkan akhirat. Astagfirullah. Kita ini hidup di akhir zaman, di mana banyak sekali dosa yang sudah open publik. Banyak sekali kita temui di berita-berita tentang kasus pembunuhan, kasus perzinahan, ataupun kasus-kasus lainnya. Memangnya apa sih penyebab kasus-kasus tersebut? Penyebab dari kasus-kasus tersebut yaitu antara lain adalah kita sendiri sebagai manusia. Manusia memang dapat melakukan apapun yang mereka mau. Mereka bisa menjadi baik atau malah menjadi jahat. Itu semua balik kepada pilihan mereka. Namun, kamu tahu gak sih apa penyebab dari orang berbuat dosa itu? Ya, tidak lain dan bukan ialah karena godaan syaitan. Lalu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan para setan untuk menggoda manusia? Karena kan seperti yang kita tahu, jika tidak ada setan, maka tidak akan ada yang menggoda manusia. Dan jika tidak ada yang menggoda manusia, maka tidak akan berbuat dosa manusia. Maka dunia ini juga akan aman-aman saja, bukan? Ya, jadi kenapa Allah mengizinkan setan untuk menggoda manusia? Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayai kualitas iman para hambanya. Allah percaya kepada ciptaannya yang sempurna ini untuk tidak akan berkhianat kepada sang penciptanya. Maka dari itu, jika kalian masih berbuat maksiat, jika kalian masih meninggalkan sholat dan masih melaksanakan larangan Allah, maka kalian itu sedang menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan Allah kepadamu. Serem, bukan? Semoga kita selalu diingatkan dan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Amin. Ngomong-ngomong tentang setan, kalian pernah gak sih dikasih tahu sama guru ngaji kalian bahwa setan itu aslinya adalah salah satu makhluk Allah yang dihormati? Setan dulunya adalah salah satu makhluk Allah yang taat kepada Allah. Namun, suatu saat Allah memerintahkan kepada setan untuk bersujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, di situ setan menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Atas kesombongannya itu, maka setan pun dikeluarkan dari surganya Allah. Dan setan meminta izin kepada Allah untuk terus menggoda anak cucunya Nabi Adam hingga kiamat. Dan akan terus menggoda manusia untuk mengikuti jalan yang sesat. Nah, dari cerita tadi, apa yang bisa kalian simpulin? Nih, aku kasih tahu ya. Setan saja dengan sifat sombongnya yang angkuh untuk tidak bersujud kepada Nabi Adam, Allah saja murka, hingga setan dikeluarkan dari surganya Allah. Bagaimana dengan manusia yang masih sombong? Ayo. Makanya, kalian jangan sombong. Kalian ini bukan apa-apa di dunia ini. Kalian ini cuma numpang hidup di ciptaannya Allah. Masa kalian masih mau sombong sih? Udahlah. Setan saja yang sebegitu dihormatinya oleh makhluk Allah yang lain karena sifatnya yang sombong, dia dikeluarkan dari surganya Allah. Bagaimana kita dengan manusia yang sering berbuat maksiat dan yang sering khilaf? Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita minta ampun atas dosa yang telah kita lakukan. Sebanyak apapun dosa kalian, seberat apapun hal yang pernah kalian lakukan, percayalah dengan sungguh-sungguh, pintu taubat Allah dibuka selebar-lebarnya kepada para hambanya yang ingin bertaubat. Masya Allah. Jadi, yuk kita sama-sama bertaubat kepada Allah. Karena sungguh, Allah menyukai hambanya yang ingin berubah, yang ingin bertaubat. Seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya perilaku, yaitu lebih buruk manusia yang sombong dan ingkar kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.